Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velasia Devi Maharani dengan NIM 2008 0310 2046. Saya dari kelompok 6 Keuangan Non-Bank dan Bank akan menjelaskan tentang materi pasar falas dan pasar uang dengan submateri yaitu posisi, resiko, kebijakan, dan kelemahan kekurangan yang ada dalam pasar falas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang resiko. Resiko yang dihadapi dalam pasar falas. Forex currency atau biasa disingkat dengan forex diperdagangkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Dari hasil transaksi forex, pelaku pasar dapat memperoleh laba atau rugi akibat perubahan kurs. Kurs suatu forex currency dapat berubah-ubah setiap waktu. Semakin besar tingkat ketidakstabilan pasar karena perubahan kurs bergerak dalam cakupan yang cukup besar dan dalam waktu yang relatif singkat, maka akan besar pula resiko yang akan dihadapi oleh pasar. Selanjutnya, mengapa kurs dapat berubah-ubah? Ada 3 faktor yang menyebabkan kurs dapat berubah-ubah. Yang pertama yaitu kurs fundamental, yang kedua ada kurs teknis, dan yang ketiga adalah kurs faktor psikologi. Pertama saya akan menjelaskan tentang faktor fundamental terlebih dahulu. Faktor fundamental terdiri dari faktor politik dan ekonomi, atau bisa juga faktor ekonomi dan ekonomi. Faktor ekonomi yaitu seperti perkembangan ekonomi atau GNP, tingkat inflasi, suku bunga, money supply, kapasitas produk nasional, tingkat penggunaan kapasitas produksi, pengangguran, ekspor dan impor, juga ada BOP. Sedangkan dalam faktor non-ekonomi sendiri, seperti keadaan politik atau disebut peperangan, intervensi bank sentral, peralihan kekuasaan, proteksi, dan stabilitas nasional. Faktor non-ekonomi lebih sulit daripada faktor ekonomi, karena faktor non-ekonomi tidak bisa dianalisis secara statistik atau analisis kuantitatif lainnya. Yang kedua, ada teknis. Faktor teknis didasarkan pada tingkah laku suatu jenis mata uang pada jenis mata uang lainnya. Dan biasanya, faktor teknis ini dianalisa dan diikuti melalui grafik. Yang ketiga terakhir, ada faktor psikologis. Ada 2 jenis resiko keuangan. Yang pertama risiko karena fluktuasi kurs yang dibeli, ditahan maupun dijual. Dan yang kedua ada risiko kredit yang mungkin terjadi karena rekaan tidak dapat menyelesaikan transaksinya default pada saat penyelesaian penyerahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan yang ada dalam pasar falas ditetapkan dalam berbagai macam limit, antara lain ada 7 limit, yaitu yang pertama ada limit posisi terbuka overnight. Limit ini adalah jumlah maksimum open position yang boleh dimiliki oleh seorang dealer. Limit ini dimaksudkan sebagai alat kontrol untuk mengurangi resiko naik atau turunnya nilai tukar suatu valuta yang mungkin terjadi setelah tutup kantor. Yang kedua,
ada posisi terbuka overnight untuk semua jenis mata uang. Yang ketiga, limit posisi terbuka forward overnight. Limit ini dapat diberikan untuk short atau terbuka forward position pada periode waktu tertentu. Yang keempat, ada total overnight forward position untuk semua jenis mata uang yang diperdagangkan. Selanjutnya, yang kelima, ada kesenjangan waktu dalam forward position, yaitu suatu posisi long forward yang diliputi oleh posisi short dari tanggal yang berbeda. Yang keenam yaitu total kesenjangan waktu untuk seluruh forward. Terakhir, yang ketujuh yaitu limit posisi daylight per valuta. Limit ini merupakan jumlah maksimum open position untuk tiap valuta yang masih dapat ditoleransi selama hari kerja. Jumlah limit itu akan lebih besar dibanding dengan limit overnight karena sebagian risiko tersebut masih terkendali. Penentuan limit yang dipakai oleh suatu bank tergantung kepada kebutuhan dan besarnya aktivitas forex. Bagi bank yang aktivitas forex-nya meliputi berbagai macam mata uang yang menetapkan berbagai limit pula karena sadar risiko yang dihadapi jauh lebih besar daripada bank yang aktivitas forex-nya hanya 2-3 macam mata uang saja. Selanjutnya, ada posisi valuta asing. Suatu posisi akan tercipta apabila aset atau kekayaan, liability atau utang pada suatu mata uang tidak sama. Dan apabila mengalami kesamaan, maka akan terjadi perubahan kurs akan menimbulkan kerugian maupun keuntungan. Yang pertama, apabila aset lebih besar dari liability utang, maka dikatakan akan terjadi long position overbook. Yang kedua, apabila aset kekayaan lebih kecil dari liability atau utang, maka dikatakan akan terjadi short position atau overshoot. Yang ketiga, apabila aset sama dengan liability utang, maka dikatakan posisi square. Untuk mengetahui posisi dari setiap mata uang pada suatu saat, para dealer menggunakan suatu daftar mengenai jumlah pembelian atau penjualan masing-masing mata uang dan kurs yang disebut saja dengan brother. Tujuan posisi sendiri yaitu pertama, untuk mendapatkan keuntungan, trading dan speculation. Yang kedua, menyediakan fasilitas untuk arbitrage antar pesan dan eksistensinya sebagai market maker. Yang paling banyak ditemui yaitu mendapatkan keuntungan. Tujuan ini dapat dicapai dengan melakukan long position. Jika suatu mata uang diperkirakan mengalami cenderung menguat, dan short position jika mata uang diperkirakan melemah, atau bisa juga dengan melakukan mismatch antar dua mata uang yang memiliki perbedaan tingkat bunga yang cukup besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja kelemahan dan kelebihan yang ada pada pasar uang. Apa saja kelebihan pasar uang? Kelebihan pasar uang yaitu pasar falas, dapat menjadi penghubung. Pasar falas dapat menghubungkan perdagangan antar negara semakin berkembang. Kedua, mempermudah pertukaran untuk seseorang yang memerlukan transaksi dalam luar negeri. Yang ketiga, pasar falas dapat mendorong berkembangnya ekspor dan impor. Selanjutnya,
Apa saja kekurangan yang ada pada pasar falas? Yang pertama, kekurangan dalam pasar falas yaitu perubahan kurs akan mendorong spekulasi. Dan yang kedua, menimbulkan inflasi. Terakhir, yang ketiga, jika negara sedang mengalami resesi, akan menimbulkan kebijakan devaluasi. Sekian dari saya, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.